Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Satria Susilo Tarigan dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, salah satunya itu stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Gejala ini biasanya muncul secara tiba-tiba. Apa yang terjadi jika otak tidak mendapat suplai darah yang cukup? Nah, ketika otak tidak mendapat suplai darah yang cukup, maka sel-sel otak akan mati dan gejalanya akan bervariasi pada setiap orang karena setiap bagian tubuh kita dikendalikan oleh bagian otak yang berbeda-beda. Tergantung area atau bagian mana dari otak kita yang rusak dan juga tergantung seberapa parah kerusakan area tersebut. Berdasarkan penyebabnya, stroke dibedakan menjadi A. Stroke iskemik. Stroke iskemik ini banyak terjadi karena adanya penyumbatan di pembuluh darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Stroke iskemik tersebut dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, stroke trombotik. Stroke ini terjadi karena adanya gumpalan darah pada arteri yang memasok nutrisi dan oksigen ke otak yang disebabkan karena penumpukan lemak atau yang disebut dengan plakasterosklerosis dan menyebabkan penurunan aliran darah. Yang kedua, stroke embolik. Stroke ini terjadi karena adanya gumpalan, tetapi gumpalan tersebut bukan berasal dari arteri atau pembuluh darah di otak, melainkan di bagian lain yang terlepas dan akhirnya terbawa menuju ke otak. Nah, yang B, stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini terjadi karena pembuluh darah arteri di otak itu mengalami pecah. Nah, pada gambar ini dilihatkan bahwa stroke hemoragik terjadi. Hal-hal ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, aneurisma, ketika pembuluh darah berbentuk seperti balon dan mengalami kelemahan sehingga rentan terjadinya pembuluh pecah. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan antikoagulan yang dapat menyebabkan pembuluh pecah. Stroke hemoragik tersebut dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pendarahan intraserebral, yang mana pembuluh darah arteri pada otak itu pecah dan menumpahkan darah ke jaringan otak yang akhirnya dapat merusak sel otak. Yang kedua, pendarahan subarachnoid, terjadi ketika pembuluh darah arteri dekat dengan otak mengalami pecah dan menumpahkan ke ruang subarachnoid. Nah, yang C, TIA atau transient ischemic attack atau stroke ringan. Stroke ini hanya berlangsung kurang dari 24 jam atau bahkan hanya beberapa menit saja. Biasanya stroke ini tidak terlalu berbahaya. Ada 3 gejala utama stroke. Yang pertama, face atau wajah. Ketika Anda menyuruh seseorang tersenyum, maka satu sisi wajahnya akan lumpuh atau mengalami kelemahan. Jadi, senyumnya akan asimetris atau dalam bahasa sehari-harinya perot. Atau ketika Anda menyuruh teman Anda membuka atau menutup salah satu matanya, maka salah satu sisinya akan berbeda. Yang kedua, arm atau lengan. Coba Anda perhatikan lengan dan tungkai kakinya. Lengan dan kaki akan mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi saja. Selain itu, bisa juga mengalami mati rasa dan ketika diraba di bagian tangan dan di bagian kaki tidak terasa atau seperti kebas. Yang ketiga, speech atau cara bicara. Ketika berbicara, mereka yang terserang stroke ini akan pelo atau kesulitan berbicara, kemudian kesulitan menelan makanan atau meminum sesuatu. Selain ketiga gejala tersebut, ada juga gejala lain. Yang pertama, mual. Yang kedua, pusing atau nyeri kepala. Yang ketiga, jalannya sempoyongan. Jalan sempoyongan ini seperti orang mabuk tetapi bukan mabuk karena yang diserang adalah bagian otak. Yang keempat, terjadinya gangguan penglihatan atau penglihatan ganda. Yang kelima, penurunan kesadaran hingga tidak sadarkan diri. Faktor-faktor yang menyebabkan stroke. Yang pertama, faktor kesehatan. Ada diabetes, obesitas,
penyakit jantung, dan sleep apnea. Yang kedua, faktor gaya hidup. Nah, yang pertama seperti merokok, minum alkohol, memakan gorengan, dan kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua tadi tersebut bisa dirubah karena keduanya menyangkut gaya hidup sehari-hari. Yang ketiga ada faktor lain. Yang pertama faktor usia, dan yang kedua faktor genetik. Nah, faktor ini tidak bisa diubah karena sudah ketetapan atau hukum alam. Apa yang harus dilakukan ketika ada keluarga atau kerabat Anda yang terkena stroke? Nah, yang pertama, segeralah bawa ke rumah sakit. Telepon ambulan, letakkan saudara atau tempatkan saudara Anda di tempat yang aman, lalu telepon ambulan. Apa yang harus kita lakukan ketika mereka keluar dari rumah sakit? Nah, yang pertama melatih tangan, kaki, bicara, dan ingatan. Biasanya sebagian orang yang terkena stroke, ingatannya akan ada yang hilang dan ada yang tidak. Maka oleh karena itu harus dilatih agar ingatannya pulih kembali. Yang kedua ada terapi akupuntur. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.